Bismillahirrohmanirrohim. Halo sahabat channel. Sebelum kita menuju ke pembahasan, silakan subscribe untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam Islam, perempuan sangat dijunjung tinggi di setiap peradaban. Islam memandang perempuan dengan nilai dan penghargaan yang tinggi, memberikan mereka hak-hak dan perlindungan yang progresif, terutama jika dilihat dari konteks sejarah pada saat agama Islam pertama kali datang di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap perempuan, menempatkan mereka sebagai makhluk yang memiliki hak dan martabat setara dengan laki-laki di mata Allah, serta hak untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. 1. Kedudukan dan martabat perempuan dalam Islam. Islam menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki setara di mata Allah. Dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari jiwa yang sama, dan keduanya memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang sama dalam menjalankan perintah agama. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara di sisi Allah. 2. Hak-hak perempuan dalam Islam. Islam memperkenalkan berbagai hak bagi perempuan yang tidak ada sebelumnya di Jazirah Arab atau di banyak masyarakat lainnya pada masa itu. Beberapa hak utama yang diberikan Islam kepada perempuan meliputi hak dalam pernikahan. Islam mengizinkan perempuan untuk memilih pasangannya dan memberi mereka hak untuk menolak lamaran. Dalam pernikahan, perempuan juga memiliki hak untuk menerima mahar, mas kawin, sebagai tanda penghormatan dari suami. Hak ekonomi, Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki dan mengelola harta secara mandiri. Perempuan berhak bekerja, memiliki properti, dan mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa campur tangan suami atau anggota keluarga lainnya. Hak pendidikan, Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan maupun laki-laki. Nabi Muhammad SAW mengatakan, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hak dalam kehidupan sosial dan politik. Islam tidak melarang perempuan untuk berperan dalam kehidupan sosial dan politik. Banyak perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi tokoh penting, seperti Sayyidah Aisyah yang dikenal sebagai ulama dan narator hadits terkemuka. 3. Perempuan dalam keluarga dan peran ibu. Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap peran perempuan sebagai ibu. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, yang menekankan penghormatan dan peran sentral ibu dalam keluarga. Peran sebagai ibu dianggap sebagai peran yang mulia dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, seorang ibu memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam dan kebaikan. 4. Perempuan dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang menonjol dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga politik. Khadijah Hera, istri pertama Nabi Muhammad SAW ini, adalah seorang pengusaha sukses dan wanita independen. Dia adalah pendukung utama dakwah Nabi dan memiliki peran besar dalam perkembangan Islam pada masa awal. Aisyah Hera, istri Nabi yang juga seorang ulama dan perawi hadits. Aisyah memiliki pengetahuan luas tentang agama dan banyak berkonsultasi dalam masalah hukum Islam. Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, yang dianggap sebagai universitas pertama di dunia. 5. Kesetaraan gender dan keadilan dalam Islam. Islam mengajarkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal tanggung jawab, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, tetapi bukan berarti salah satunya lebih rendah dari yang lain. Kedua gender memiliki keunikan masing-masing, dan peran tersebut ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Namun, Islam tidak membatasi perempuan hanya pada peran domestik. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadits yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk aktif dalam berbagai peran sesuai kemampuan dan keinginan mereka, tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga yang juga berlaku bagi laki-laki. 6. Perempuan dalam hukum Islam. Hukum Islam memberikan perlindungan kepada perempuan, terutama dalam konteks pernikahan, perceraian, hak waris, dan keselamatan. Dalam hal warisan, misalnya, perempuan memang mendapatkan bagian tertentu yang diatur dalam hukum Islam. Namun ini didasari oleh pembagian tanggung jawab finansial dalam keluarga yang juga berbeda.
Perempuan juga dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pernikahan paksa atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, seorang suami diwajibkan memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan keadilan. 7. Pandangan Islam tentang martabat dan peran perempuan modern. Islam memberi fleksibilitas bagi perempuan untuk menyesuaikan peran mereka di dunia modern, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Banyak perempuan Muslim saat ini yang berhasil di berbagai bidang, seperti politik, pendidikan, kedokteran, dan seni, sembari tetap mempertahankan identitas mereka sebagai Muslim. Kesimpulannya, Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat, memberi mereka hak dan martabat yang sama dengan laki-laki, sekaligus memberikan perlindungan melalui hukum dan aturan yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Mari kita muhasabah sejenak. Jika Islam telah mengangkat tinggi derajat wanita, lalu kenapa masih banyak dari kita yang takut dengan Islam? Padahal Islam sendiri membuat hukum-hukum batasan bagi perempuan agar mereka selalu mulia dan terhormat. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun sama kedudukannya di mata Islam. Adanya syariat Islam bukanlah sebagai pengekang dan penjara bagi manusia. Bukankah perjalanan bumi dan alam semesta ini berjalan dengan peraturan-peraturan? Apabila kita semua mampu untuk berpikir, sesungguhnya syariat adalah salah satu tanda sifat ar-Rahim dari Allah untuk hamba-hambanya, dan hukum-hukum dunia adalah sebagian tanda dari sifat ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah bagi seluruh makhluk-makhluknya, sehingga semua makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya tanpa rasa takut. Maha Dikdaya Allah yang telah menurunkan Rasul-Nya sebagai penerang bagi umat manusia, dan telah menghiasi agama Islam dengan rahmatan lil alamin. Dengan keadaan zaman sekarang, tidaklah mudah menjadi wanita dan lelaki yang memegang kuat tali keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sudah dikemukakan oleh Rasulullah SAW tentang perilaku wanita di akhir zaman. Pada akhir umatku, akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang, kepala mereka bagaikan punuk unta yang kurus. Laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Faktanya pernyataan baginda Nabi pada 1400 tahun yang lalu mampu menggambarkan situasi yang terjadi hari ini, seolah-olah beliau bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Bukankah hal tersebut dapat menjadikan kita mawas dan selalu muhasabah untuk selalu belajar menjadi wanita yang sholehah, wanita yang akan melahirkan generasi-generasi emas peradaban Islam di masa yang akan datang. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan dijauhkan dari segala fitnah di akhir zaman ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman dan saudara kamu, supaya menjadi amal jariah dan amal kebaikan di dunia dan akhirat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.